Bu Panji Bu ini sekarang lagi ada apa Bu? Jadi hari ini melakukan peninjauan kembali, dan dalam peninjauan kembali itu sumpahnya dilakukan hari ini, dan tadi berlangsung sangat cepat. Jadi saya pikir sudah kondusif lah. Jadi hakim itu sudah betul-betul membantu. Hasilnya gimana Bu? Hasilnya sekarang kita belum ada hasil, tapi ini hanya dalam segi sumpah. Sekarang ada pengacara saya, Pak Dana Anggoro, yang mungkin perlu ikut memberikan pendapat, karena saya juga sering memberikan pendapat. Pak, boleh jelasin Pak tadi hasil tadi apa aja? Ya, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan. Mewakili rekan-rekan yang mendampingi kami, Pak Alberto, Bu Dina. Pada prinsipnya hari ini kami mendampingi Ibu Mintarsih mengajukan upaya peninjauan kembali, yang dalam hukum itu upaya hukum yang luar biasa. Seperti kita ketahui dalam perkara ini Ibu Mintarsih digugat pengembalian gajinya selama bertugas sebagai direksi. Nah, untuk itulah kami Ibu Mintarsih menggunakan upaya hak hukumnya mengajukan peninjauan kembali agar hal tersebut bisa dibatalkan atau membawa efek positif pada Ibu Mintarsih, dan mungkin juga pencerahan untuk masyarakat, karena gaji itu kan hak penghidupan, yang salah satu bentuk hak penghidupan yang dijamin Undang-Undang Dasar 45, dan digugat untuk dikembalikan itu. Karena itulah Ibu Mintarsih mempertimbangkan, memutuskan, mengajukan upaya peninjauan kembali terhadap putusan itu. Ya alhamdulillah tadi penyumpahannya berjalan lancar dan cepat, karena memang salah satu syarat upaya PK itu adanya bukti baru atau novum secara normatif. Novum bukti baru yang diajukan Ibu Mintarsih itu harus disumpah di hadapan pengadilan, di hadapan majelis hakim. Nah, tadi berjalan dengan cepat dan tenang. Jadi kami berterima kasih juga terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan untuk selebihnya mungkin kami rasa itu masuk materi pokok perkara. Jadi mungkin rekan-rekan media bisa mengikuti ke depannya. Kami tidak bisa berbicara lebih lanjut, mohon maaf karena terkait materi pokok perkara. Tapi intinya seperti itu. Tapi yang hadir tadi cuma Bu Mintarsih dari pihak sana. Iya, secara normatif prosedur peninjauan kembali sumpah itu yang mengajukanlah yang bersidang. Mengajukan bukti baru berarti kan disumpah ya. Mengajukan bukti baru harus disumpah bahwa betul Ibu Mintarsih menemukan bukti ini, mengajukan bukti ini. Jadi kepentingannya, bebannya ada pada pemohon peninjauan kembali yang harus disumpah atas bukti baru yang diajukan. Dan itu terjadi hari ini dan langsung sangat baik. Bu, Ibu, Jadi totalnya 104. ya. Totalnya itu 140 miliar. Itu gugatan. Gajinya Itu nominal gugatan. ditanyakan dari Gaji nominal. Jadi gini, seluruh gaji selama saya pernah bekerja dan malah ditambah-tambah itu 40 miliar. Tapi ada lagi pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu 100 miliar. Kalau ditanya ke pengacara heran, kok ada ya pencemaran nama baik dengan gugatan sebesar itu? Dan apa buktinya? Kenapa nggak tanpa bukti? Jadi buktinya juga lucu, itu dasarnya pencemaran nama baik. Tapi pencemaran, buktinya adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukumnya apa? Aneh-aneh. Jadi di positu saya ambil pakai nama saya, itu perbuatan melawan hukum. Lalu ada lagi, mereka lapor ke kepolisian, tapi kepolisian tidak menemukan apa-apa, tapi kembali lagi saya dianggap salah perbuatan melawan hukum, kok bertentangan dengan kepolisian. Lalu masih ada hal-hal lain, jadi cukup banyak.
Tapi kalau kita ikuti lagi, ini kan kejadian 2013. Kemudian pada tahun 2014 namanya Purnomo sebagai direktur. Itu dia jadi orang terkaya nomor 25 menurut majalah Forbes. Majalah Forbes itu majalah yang terkenal dan dipercaya. Kenapa kok bisa jadi orang terkaya nomor 25, kok masih ingin mendapatkan harta sebanyak 140 miliar ini? Ada apa? Dan kok berhasil? Tinggal masing-masing menilai bagaimana sih mekanismenya, aneh-aneh tapi berhasil pada orang yang kaya raya. Tapi bagi saya menjadi tanda tanya, kenapa kok dilakukan? Apakah dia ketakutan bahwa nantinya semua akan terbongkar? Karena tahun berikutnya juga ada berita di Straits Times Singapura, ada berita di koran Indonesia. Jadi apakah itu yang ditakuti? Sehingga saya harus dihabiskan sampai betul-betul tidak bisa berkutik lagi. Itu yang jelas menjadi tanda tanya besar. Lalu kita lihat lagi, apa dampaknya? Sekarang gaji harus diminta kembali. Bagaimana sekarang zamannya PHK, kalau nanti ada perusahaan yang mengikuti dengan dasar ini PR Jakarta Selatan sudah mengatakan dapat dibenarkan, dapat pengadilan tinggi juga dan MA juga. Jadi bisa ada namanya jurisprudensi yang bisa dipakai oleh orang lain, oleh perusahaan lain untuk nanti, oh kamu nggak saya bayar sekian lama. Kalau kamu nuntut, saya akan minta seluruh harta kamu. Itu kan yang bisa terjadi sebagai konsekuensinya. Masalah detail jurisprudensi bisa ditanya ke pengacara saya. Artinya Bekasi hari ini merasa senang karena semua lancar. Kalau kemarin itu kan selalu tertunda. Bukti-bukti apa lagi sih yang Ibu kasih ke? Jadi saya berikan bukti bahwa sebetulnya gugatan direktur menggugat direktur. Lalu mestinya coba kita bayangkan, perusahaan itu ada pemiliknya. Kan sebetulnya pemilik yang menentukan apakah ini harus digugat. Kok tinggal satu orang menggugat satu direktur, menggugat direktur yang lain tanpa adanya bukti yang cukup. Mestinya kan dia buktikan, oh ini pemegang saham sudah setuju. Lalu buktikan lagi saya atau namanya Purnomo menggugat dan tidak ada benturan kepentingan. Karena benturan kepentingan itu seperti yang terjadi sekarang, bahwa Purnomo dia direktur dari PT Fruber Taksi, juga direktur dari PT Fruber. Lalu dia menggugatkan, otomatis memenangkan dirinya sendiri. Itu menurut pasal 99 ayat 1b itu tidak boleh. Tapi ini tetap berlanjut. Itu salah satu bukti. Belum bukti benturan kepentingannya itu saya jadikan novum. Bukti dari Kemenaker saya jadikan novum juga. Jadi ada novum-novum yang saya jadikan bukti untuk melanjutkan KPK. Misalnya kapan sidang lanjutannya? Lanjutan. Sudah lanjutan, kita udah nggak ada lagi. Cukup hari ini aja. Untuk permintaan dari pengadilan sendiri dan ini majelis hakim penyumpahan hari ini. Itu dia. Penyumpahan terhadap bukti novum baru yang diajukan oleh Ibu Minarsi tadi sudah dilakukan. PK yang itu ya? Iya, sudah diajukan. Yang diajukan. Ya. Itu dia. Selanjutnya kalau dalam upaya PK ini selanjutnya mekanismenya adalah Pengadilan Negeri menyampaikan berkas-berkas pengajuan PK-nya Ibu Minarsi kepada Mahkamah Agung. Ya, dan nanti mereka yang bersidang dan menilai bukti-bukti atau novum yang diajukan oleh Ibu Minarsi. Ya itu dia tadi, makanya silakan masyarakat sama-sama memantau atau mengikuti lah. Ini juga sebagai acuan juga ya, bahwasannya mungkin buat teman-teman. Ya. Oke. Jadi terima kasih teman-teman. Ini juga sebagai acuan juga ya, acuan bahwa dengan adanya gugatan yang telah dilakukan pihak dari sana terhadap Ibu ini menjadi suatu pelajaran. Jangan sampai
hal ini terjadi di masyarakat atau di karyawan lainnya yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang bisa melakukan hal yang sama. Itu aja sih. Mungkin upaya ibu inilah menjadi satu cermin itu kayak positif. Ibu, kan dari Purnama